kesalahan yang bikin omset di bulan Ramadan bukannya naik, tapi malah turun. Kok bisa sih kejadian kayak gitu, aneh banget. Tapi gini. Seriusan, gue mau bagiin ke kalian tentang 3 hal yang gue lihat nih banyak banget seller alamin. Dan ini berdampak parah loh. Parah banget. Malah mereka bisa turun omset 50%. Memang sih kalau ngomong secara keseluruhan, bukan berarti kayak contoh gini, bulanan 100 juta, pas lagi Ramadan 50 juta. Enggak. Tetap naik. Tapi dari Ramadan sebelumnya, turun banget. Jadi misalnya kayak di Ramadan sebelum bisa 1 miliar. Wah, ini 400 udah 4 potan. Kok bisa? Nah, sebelum gua bahas gimana detailnya, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe dan lu aktifin tombol loncengnya ya. Jadi gini, hampir berapa ya? Kayaknya kayak 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir lagi nih, yang dilakuin di Mea itu kita selalu ngedata kayak misalnya toko A, toko B, toko C gitu ya. Ramadan tahun ini berapa, campaign-nya berapa, ininya berapa, dan belum lama sih gue baru buka. Gue baru pas lagi kita baru meeting, kita baru buka, kita ngeliat gitu ya, kok ini ada klien-klien yang aneh nih gitu ya. Contoh kayak gini, dia jalan sama kita udah 2 tahun gitu ya. Ramadan tahun pertama mungkin bisa gede banget, Ramadan tahun itu turun, tetap naik tapi turun gitu loh, turunnya bisa 50% gitu ya. Malah yang ekstrim, gue ada satu klien yang ini tuh pas lagi Ramadan 2023 itu omsetnya tuh gede banget gitu ya, bisa di atas 10 miliar, dan di 2024 itu 5 miliar aja nggak apa-apa. Ada apa nih? Apakah produknya turun? Apakah caranya salah? Atau kita yang salah? Apa gimana gitu kan? Nah, gara-gara kayak gini, justru kita telah. Jadi kemarin kita telah, dan kita nemuin ternyata. Dan ketika kita lihat gitu kan historinya, kita nemu, oh ternyata ini dia nih hal-hal yang tanpa sadar bikin toko kalian atau omset kalian turun. Dan kali ini gue bagiin, makanya lu benar-benar perhatiin ya. Yang pertama, kesalahannya adalah satu. Biasanya cukup banyak seller yang selalu bilang kalau udah Ramadan tuh nggak tahu kenapa mereka overconfidence. Wih, confident banget, pede banget, dan merasa ngapain kita promosi gede-gede, Ramadan mah pasti naik. Bener, pasti naik. Tapi naik dari mana? Naik dari reguler ke Ramadan itu namanya bukan untung, kakak. Kenapa gue bilang gitu? Sekarang gini logikanya, rata-rata tuh dari 100 bisa jadi 1 miliar. 10 kali, 15 kali lipat dari reguler. Dan lu ketika cuma naik 2 kali, 3 kali, artinya kamu tuh kehilangan potensi 7 kali lipat dari omset reguler. Dan 7 kali lipat itu gede loh. Gitu, itu gede banget loh. Gitu. Malah gini, saking pedenya ya, gue pernah ada satu klien di kita yang bisa dibilang mereka tuh tanpa ini salah satu yang ngomong gini, kita kan udah terkenal, anjir, udah terlaris, udah, terus ngapain lagi harus bakar duit? Nanti juga semua orang tahu pasti belinya di kita. Dan ketika dia ngomong, itu adalah yang gue bilang tadi, dari turun dari 10 miliar, 5 miliar aja berat. Kok bisa ya tahun berikutnya kayak gitu? Nah, ternyata insight-nya adalah gini, lu pernah dengar sih ada istilah yang ganteng, seganteng-gantengnya apa? Seganteng-gantengnya kalian itu bakal kalah sama yang mana coba? Yang sering datang. Kenapa kayak gitu? Sekarang gini, lu ganteng lah, oke lah, lu dulu terkenal. Tapi emang orang yang tahun lalu beli itu ingat sama lu? Yakin lu masih diingat setelah 1 tahun? Jangan-jangan lu udah dilupakan gitu. Dan orang lain banyak kompetitornya gitu loh. Kompetitor yang lain bro-broan, gencar-gencaran gitu. Dan itu yang gencar itu kan jadi dia sering datang dong. Bener ya? Sering mengunjungi, sering nongol di FYP, sering lewat, sering mampir segala macam. Orang bakal, oh ini aja deh. Apalagi kan orang tuh suka ada kecenderungan gini, mau beli sesuatu, tahun lalu kita beli ini, tahun depan, tahun ini kita beli apa ya? Ada yang baru nih. Itulah yang dibeli. Dan itulah yang bikin yang kalian dulunya terlaris bisa jadi nggak terlaris. Gitu, kebayang gak? Sebenarnya sepele ya, tapi kayak dalam banget gak sih lu cuman gara-gara gitu doang gitu kan. Yang itu semua kejadian cuma gara-gara satu, overconfidence. Benar, Ramadan pasti naik, itu benar. Gue bakal bilang itu benar. Tapi yang kadang orang gak sadar adalah gini, lu harus sadar ketika kita jualan setiap tahun, itu pasti ada yang jadi pemenang, pasti ada yang jadi pecundang. Benar gak? Yang pemenang itu adalah lu, kalian yang mungkin tahun lalu lagi jadi market leader, top of the best gitu ya, penjual lu paling laris, lu market leader. Tapi ada orang yang, anjir, gue kalah nih gitu ya. Dan orang yang kalah tuh bukan berarti orang yang selalu mentalnya bakal, udah gue kalah enggak gitu.
Gue termasuk orang yang kalau misalnya kayak gue lagi misalnya ya kayak kita di TikTok, kita di Shopee, kita lagi ranking, gue termasuk orang yang oke, tahun ini gue ranking segini, gue bakal kejar nih tahun dulu. Lu lihat ya, lu liatin nih tahun depan gue kejar nih gitu kan, gue buktiin nih, oh gitu kan. Gue termasuk orang seperti itu. Gue yakin banyak orang seperti gue kan, bener gak? Yang kita bakal melakukan apapun, kita bakal berjuang buat lebih baik lagi gitu. Dan orang-orang seperti ini itu adalah lawan yang menurut gue sih kalian jangan remehin gitu. Jadi ketika lu misalnya nggak mau ngiklan, atau lu oh ya udahlah, gua udah cukup deh, gua udah terlaris, dan lu mengandalkan reputasi masa lalu, orang-orang ini bakal berjuang lebih keras, bakal cari traffic, bakal promosi, bakal konten, bakal ngelakuin apapun, cari affiliate gitu kan, apapun yang bisa mereka tahu buat menang lebih banyak. Dan ketika kalian lengah, lu bakal kesalip sama mereka. Dan ketika lu kesalip sama mereka, ingat gini guys, di e-commerce itu ada satu fakta yang kejadian tuh gini, lu juara satu, lu bisa dapat mungkin 50% dari market share. Market share tuh apa? Misalnya gini, lu bayangin se-Indonesia yang beli gamis dalam di satu Ramadan 1 juta orang gitu ya. 1 juta orang itu bisa 50% lebih beli ke satu toko loh. Kebayang nggak misalnya toko itu segede apa? Kebayang nggak? Dan ketika lu ranking 2, lu mungkin nggak akan dapat 50%, lu mungkin cuma dapat 20, 25, dan lu kalah sama nomor 1 jauh. Lu ranking 3 itu makin turun lagi gitu loh. Nah, market share-nya itu seperti itu. Nah, artinya ketika misalnya lu terlalu pede, lu kalah sama yang ini, lu kehilangan pasar besar, dan lu lah yang tahun kedua jadi aduh kok gue jadi pecundangnya gitu kan, bener nggak? Ini yang pertama, jadi harusnya hati-hati sama itu, karena setiap tahun pasti bakal ada orang yang bakal berusaha lebih baik gitu. Mereka bakal belajar memperbaiki diri kalau dia lihat oke, tahun ini produk gue segini, tahun depan gue harus lebih banyak. Ini yang bakal nyalip lo. Dan ini bisa bilang apa ya, mencuri banyak pasar potensial kalian. Nah, alasan yang kedua biasanya kayak gini, banyak juga nih. Nah, tapi kalau ini biasanya nggak pernah jadi market leader sih. Kalau yang ini adalah orang-orang yang ngerasa gini, oke, udah mau lebaran, fokus gua adalah produksi. Wah, duitnya semua buat produksi. Karena ngerasa tahun-tahun sebelumnya, oke, kalau gua produksi banyak, barang berapapun juga pasti habis kok. Yang penting punya barang. Bentar, tahun kapan itu kakak? Lu nyadar nggak sih? Ini gue mau kasih tahu kalian satu info penting yang kalau kalian perhatiin pasti kerasa nih. Kalau lu jualan di online, lu cuma modal kayak buka di Shopee, buka di Topet, sekarang buka di TikTok Shop, lu modal ngupload doang. Masa di mana lu ngupload terus lu rame, itu udah lewat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kita ngomong 2019, 2020, apalagi zaman COVID, semua orang asal ngupload, rame, pencarian tinggi banget, orang nggak keluar kemana-mana. 2021 masih, 2022 udah mulai, 2023 turun, udah kagak bisa, lu cuma ngupload doang, lu udah harus wajib ngiklan, lu udah wajib konten, lu udah wajib nge-live, lu udah wajib affiliate. 2023, 2024 nih, 2025 gimana? Makin parah. Kenapa? Karena orang juga semua makin belajar, semua juga tahu. Dan kalau lu cuma modal punya stok doang, yakin lu stoknya bakal keluar. Jangan-jangan duit udah jadi stok, terus nggak keluar. Atau keluar sih, ujung-ujungnya dibeli kompetitor. Karena kompetitor gak punya barang lagi. Gue udah habis. Udah, gue beli barang lu ya. Yang tadinya harapannya pengen untung banyak, jadi untungnya dikit. Atau ditahan. That's dari bulan depan. Sampai berapa bulan ke depan. Bener gak? Jadi coba deh, ingat deh, hati-hati jangan cuman maksudnya ngandelin produksi banyak, udah gitu lu berharap aku belum tentu. Cara yang sama tuh gak bisa dilakukan tiap tahun gitu. Jadi harus berubah terus, harus upgrade terus gitu. Ya, itu kalau lu mau rame gitu loh. Atau ya kecuali gini sih, lu ya udahlah, gue tahun biasa bulan sekian dapat 2 kali lipat udah puas, ya udah gue nggak bisa ngomong. Tapi kalau lu memang pengen lebih besar, ya mungkin lu harus ngelakuin banyak hal-hal yang lebih gitu, karena nggak bisa cuma sekedar ngandalin ya udah trafficnya lagi naik itu aja gitu ya. Nah, terus yang ketiga, nah ini nih gue juga nemu nih ada kayak gini, telat promosi. Ya udahlah, karena Ramadan 1 bulan, ya udah kita cobain ini dulu. Kok gini? Kok cuma segini? Yaudah deh, nanti deh minggu pertama dilewati, minggu kedua udah mulai panik, minggu ketiga wah siapa aja nih yang bisa bantuin, pokoknya gue mau iklan, gue mau apa, gencar-gencaran. Iya mungkin masih dapat sih, tapi ini lagi, momentum besarnya pasar depannya udah kelewat gitu ya. Momentumnya udah lewat itu kan nggak mungkin lu bisa balik lagi gitu loh, nggak mungkin bisa, maksudnya bisa langsung rame lagi, nggak mungkin bisa sekenceng yang udah lama. Cuma gara-gara simple, oh gue mau nahan dulu, gue mau gini dulu, gue mau hemat dulu, kan nggak usah diapa-apain juga rame. Iya sih, tapi ya udah kalau lu telat, bye bye, tahun depan lagi gitu kan. Dan mending kalau tahun depan itu, maksud gue gini, kompetitor kalian nggak terlanjur punya tempat di hati konsumen. Oh, lo kebayang itu udah dalam banget loh.
Ya kan, lu bayangin aja kayak gini sekarang. Misalnya lu punya konsumen, konsumen itu bisa ada 1.000 orang dan mereka tuh misalnya udah beli produk kalian, terus gara-gara sekali ini doang mereka selingkuh sama konsumen, terus keselingkuh, keenakan, wah yang lain lebih enak, udah gue nggak mau ini lagi deh gitu. Kayak contoh ya Ramadan tahun ini, jujur kita udah nemu di dimana kayak ada beberapa klien yang kita lihat, wah ini orang-orang kayaknya, orang-orang ini nih, feeling gue ya mereka tuh belum jadi yang maksudnya rame banget, belum gitu kan, tapi dari attitude-nya gue rasa apa ya, gua rasa ini produk-produk yang bakal jadi best seller Ramadan tahun ini. Ya gua nggak bilang gua pasti benar, nggak juga. Di media juga kita karena sering salah kok gitu kan. Tapi biasanya penilaian gua nggak jauh-jauh amat melesetnya gitu kan. Jadi contoh kayak gini, kita udah sering lihat kayak, oh ada klien yang top dulunya rame, tapi ini kok kayaknya dia nggak mulai apa-apa ya, kok kayaknya dia telat ya nggak bikin gebrakan ya, ini pasti kayaknya bakal salah deh. Dan beneran kejadian gitu kan. Oh ini siapa nih, ada orang baru belum terlalu dikenal, terus dia kayak gini kayak gitu, oh ini secara ini kayaknya marketnya sesuai nih, ini bakal boom beneran. Itu juga kejadian gitu ya. Jadi itu dia tadi 3 kesalahan yang biasanya bikin Ramadan kalian bakal jadi tidak berkesan. Gue bilang ini buat takut-takutin, cuman gue kasih tahu apa aja yang lu perlu persiapkan, bener nggak? Ya minimal gini deh, dengan ketika lu bikin kayak gini, harapan gue adalah lu tahu, oke, lu nggak kerja sama kita di mana nggak masalah gitu ya. Toh klien kita juga bisa dibilang buat Ramadan kali ini udah cukup banyak. Kita bikin sih beberapa strategi, beberapa service baru yang gua rasa itu bakal jadi game changing. Feeling gua biasanya nggak salah gitu ya, biasanya nggak salah, cuman gua nggak tahu. Kayak contoh gini, ada satu service kita yang kita bikin khusus buat Ramadan, itu adalah trending video. Kenapa? Karena gua menganalisa kayak tiap tahun itu produk yang laris kayak di TikTok gitu ya, di sosmed, itu adalah ketika ada satu produk dibahas sama banyak orang, terus iklannya kenceng, banyak angle yang dibikin, banyak promosi dari berbagai orang, itu selalu berhasil buat dapet perhatian pembeli. Kenapa? Karena mungkin orang ngerasa kayak, ini yang ngomongin banyak nih, efek viralnya tuh kerasa, efek trennya tuh terasa gitu loh. Dan semuanya meng-highlight USP si produk tersebut. Nah itu adalah sesuatu yang tadinya organik dan kita nggak bisa ngarahin. Nah tapi sekarang kita nemuin, oh gini tuh caranya, kita bisa bikin afiliator kita banyak gitu, kita bisa bikin hal itu jadi kejadian. Itu adalah salah satu produk yang sekarang tuh kita lagi apa ya, kita lagi cukup gencar, dan kita yakin banget ini produk bakal jadi apa, ini service bakal datangin banyak omset gitu ya buat seller gitu ya. Contohnya kayak gitu gitu ya. Jadi kalau misalnya lu misalnya mau gitu ya, gue nggak bilang kita bisa ngerelain full semua buat semua kebutuhan kalian, karena jujur ya tadi gue bilang dimnya kita udah cukup banyak yang masuk gitu. Tapi ada beberapa hal ini bisa pembeda, ini bisa ngebantu kalian buat dapat penjualan lebih tinggi. Oke, kasih tahu gue pendapat kalian di komen, jangan lupa buat like dan kirim ke teman-teman.